الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم صدق الله العظيم. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, maka insyaallah Al-Quran yang kita baca akan menjadi syafaat bagi kita semua di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Terima kasih kepada Ustazah Natasha yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga menjadi ibadah bagi yang membaca dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Insya Allah. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Bu, masih semangat? Pak, kurang kenceng suaranya Pak. Kenceng banget, alhamdulillah. Masya Allah, di segmen ini kita sudah bersama dengan guru kita Ustazah Lulung Mumtazah. Insya Allah beliau akan membagi ilmu kepada kita dengan menjelaskan tafsir surah An-Nur ayat 32. Kepada guru kita dipersilahkan. Barakallahu fikum, makasih Ustaz Sama-sama, Abe. Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang semangat. Ya, yang semangat karena kita belajar Al-Quran. Tadi ayat-ayat yang dilanturkan oleh Ananda Natasha, Ustazah Natasha ya, Ustazah Munggil ya. Aduh, Insya Allah. wajahnya mirip dengan saya ya. Iya. Cantiknya. Sama saya juga mirip. Mudanya. Gitu ya. Cantiknya iya. Mudanya iya. Belajar tafsir dulu lah ya. Iya. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan dengan kita belajar hari ini Allah turunkan kita rahmat dan berkahnya. Amin. Jadi pemirsa. Nah. Ayat ini adalah dalam tafsir Ibnu Katsir. Bismillahirrahmanirrahim. Wankihul ayyama minkum, ya kan? Nikahilah oleh kalian, ya. Orang-orang sendirian di antara kalian, mau laki mau perempuan, kalau masih jomblo, masih sendirian harus nikah. You understand? Yes. Karena apa? Di dalam tafsir di sini dinyatakan waqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya. Bahwasanya di sini kan amarullah, bahwasanya Allah perintahkan kepada siapa? Kepada orang yang jomblo-jomblo, yaitu bitazwid, yaitu untuk menikah. Jadi kalau nggak pada mau nikah, nauzubillah min zalik, akan terjadi yang namanya perbuatan yang tidak diinginkan. Kemudian waqala ahor, ya kan, bahwasanya taifatu minal ulama ila wujubi ala kulli man qadaru alaihi. Dan ini kalau kata para ulama pemirsa, bahwasanya menikah itu sangat wajib apabila dia sudah mampu. Mampu ilmunya, mampu juga materinya. Rumi. Ya kali kalau kita punya anak perempuan pengen diajak hidup dari nol. Iya. Ya enggak? Anak insya Allah kita didik dengan baik. Kita biayain dengan baik dengan izin Allah, rezeki dari Allah. Masa yang ngajak mintanya dari nol? Harus ala qadaru alaihi, jadi dia harus punya ukurannya. Kita enggak minta matre, enggak cuman masa iya sih. Hah? Gitu pemirsa. Emang Pak Ustadz mau ngajak bininya dari nol? Mau. Oh, mau. Nol dari mana? Emangnya kita apaan? Gitu. Iyakunu fuqara yughnihimullah. Jika yang mau menikah ini baik itu baik jomblonya adalah laki maupun perempuan, apakah dia budak atau merdeka, kalau memang dia yakunu fuqara masih kekurangan, masih fakir ilmu, fakir materi, 8 gaji mah relatif. Kalau kata ibu yang ini gaji gede kalau udah 50 juta sebulan. Benar. Belum tentu kata bapak
gede. Iya. Mungkin menurut Bapak gede adalah 100 juta. Benar. Atau mungkin seperti tetangga sebelah ada yang bilang 5 juta udah girang. Benar, cukup. Ada uang belanja dikasih 50 ribu dia beli ikan. Kasih dia 100 ribu per hari dibeli daging. Iya. Ada yang 10 ribu cukup. Cukup. Makan oncom. Jika mereka dalam keadaan fakir, kekurangan di sini apa? Materi kah, ilmu kah, pengalaman kah? Maka ada belajar. Karena menikah adalah yang namanya ibadah seumur hidup. Bahkan menurut Ibnu Abi Hatim yang disebut dengan fukara di sini apa? Bahwasanya wa awadahum alaihi algina. Allah janjikan bagi orang menikah pasti dia cukup. Cuman pemirsa, jemaah semuanya yang dicintai Allah, kita sebagai orang tua suka khawatir. Apa iya? Ya, kalau kita punya anak laki, bisa nggak kamu yang namanya tanggung jawab sama istri? Takutnya kayak tadi tuh kasus, perhatiin maknya doang, bininya kagak. Perhatiin bininya doang, maknya kagak. Jadi bagaimana? Gimana menjadi istri yang solehah? Iya kunu fukoro yughnihimullah min fadli. Allah berikan namanya kekayaan. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya kan? Tadi nyatakan nikahilah berarti ini adalah amaro, perintah. Wa qala Ibnu Mas'ud, iltamisul gina fin nikah, carilah kekayaan dengan cara menikah. Bu. Bu. Pak. Papa. Papa. Iltamisu carilah kekayaan lewat menikah. Kenapa? Saya mau nanya nih. Dulu ibu sendirian kan? Pas gitu menikah jadi sekarang jadi berapa? Berempat. Karena anaknya Ustadz ada berapa jadinya? Berlima. Tadinya sendiri? Menikahlah berdua. Lama-lama berlima. Tadinya punya rumah nggak? Kagak. Kontraktor. Ya. Kontrak sono kontrak sini. Sama saya. Jadi ternyata menurut tafsir Ibnu Katsir dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, iltamisu. Dari perintah ini carilah kekayaan dan kecukupan di dalam nikah. Iyakunu fuqara wa qala aidon salah satun haku alallahi aunahum. Menurut daripada Abi Hurairah, tahu nggak siapa Abi Hurairah? Seorang sahabat Nabi yang senang sama kucing, maka dipanggil Abu Hurairah. Kalau ibu senang kucing, Ummi Hurairah. Kalau ibu senang duit, Umi Pulus. Iya. Ya kan Ustadz ya? Saya salah nggak ngomongnya? Iya kagak. Kagak pemirsa. Iya. Wa qala Abi Hurairah, wa qala Rasulullah SAW, ada 3 orang yang wajib, yang berhak kita tolongin. Apa? Anakihu yuridul afaf. Kalau udah ada anak kita, saudara kita, udah mampu dia menikah, kerjaannya ada alhamdulillah, soleh-solehah ya kan. Dia kepengen banget nikah, biar kata umurnya 22, nikahin. Karena apa? Orang yang menikah karena menjaga kehormatan dirinya itu patut ditolongin. Tuh 2, 3. Ditolongin. Ngapa jadi pada bengong sih? Terpesona ngeliat saya? Terpesona, aku terpesona. Jadi terusin. Iya. Dan yang kedua siapa nih yang bakal ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertama annakihu yuridul afaf, orang yang mau menikah dan dia menjaga kehormatan dirinya. Wal mukatab yuridu al ada, juga seorang yang namanya budak yang ingin merdeka dari tuannya. Di zaman Rasulullah, sekarang nggak ada. Dan yang ketiga, wal gozi fi sabilillah, orang berperang di jalan Allah. Masya Allah, jadi kalau ada orang mau nikah jangan takut. Insya Allah yang bawain beras mah ada. Ada. Kan katanya kalau kita kondangan Bu ya, kita kondangan bawa gelas nih. Ntar besok kita kudu kadonya gelas lagi, begitu gak sih? Lagi. Emang begitu ya? Katanya begitu. Ada begitu ada? Mana itu? Di Bintara Jaya pastinya. Al Iman. Ada ya? Iya. Beras lagi? Iya. Iza huyitum bitahiyatin fahayu biasana minha aurudduha. Jika kamu diberikan salam penghormatan ya oleh seseorang, entah hadiah, entah pemberian, balaslah pemberian itu dengan yang lebih atau yang sepadan. Masya Allah. Antum kondangan ke aneh. Iya. Antum ngasih amplopnya tipis. Besok ente ngadain kondangan gue tipis lagi.
Tapi pemirsa yang dirahmati Allah jangan kayak begitu. Rezeki beda-beda. Benar, Mi. Ini. Jadi pertama di sini dalam tafsir Ibnu Katsir, pertama perintah menikah wajib bagi yang mampu. Apalagi seorang anak muda yang sudah tidak tahan lirik sana lirik sini. Ya ma'syaros sabab dalam salah satu hadis dalam kitab ini Ibnu Katsir. Wahai sekalian anak muda ya kan. Jika kalian manis tato aminkumul ba'ah. Jika kalian sudah mampu untuk menikah. Mampu yang namanya mapan materi dan juga kamu sudah yang namanya bisa yang namanya maaf ya. Sudah mengerti ini aurat laki ini aurat perempuan. Maka menikahlah kalian. Kenapa? Falyatazawwad maka menikahlah. Fa'inahu aghaddu lil basar. Karena kalau udah dia ngerti ini cantik. Ini cantik. Ini cantik. Ini ganteng. Cantik. Maka wajib menikah. Karena untuk menahan pandangannya. Biar nggak ngelirik yang lain. Dan apalagi di sini. Dan akan menjaga wahsona lil farji. Untuk menjaga maaf kemaluannya. Nah inilah betapa hebatnya ya. Bahwa Al-Quran mengajarkan kita. Kalau sendirian menikah. Udah nikah rawatlah rumah tanggamu. Sakinah mawadah warohmah. Masih muda mawadah. Udah tua, udah elek, mau udah. Repot. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Umi Lulu Mumtazah yang luar biasa. Penjelasan yang sederhana, singkat, padat, dan mampu kita pahami bersama. Alhamdulillah. Dan luar biasa pencerahan yang beliau berikan kepada kita ini bisa memberikan kita nambah-nambah penasaran. Penasaran apa enggak? Jadi ada yang mau ditanya. Ada yang mau curhat, ada yang mau bertanya sama Ustazah? Masya Allah banyak banget Ustazah. Boleh tapi cuma satu doang silakan. Nah yang ini, silakan Bu. Sebut nama, salam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aliyah Imdam. Iya. Oh Aliyah? Iya. Kagak Aliyah. naik kuliah? Belum. Aliyah aja. Sekarang turun malah ke SD lagi. Iya. Izin bertanya Ustazah. Ya. Mangga. Saya sebagai, alhamdulillah sudah menikah ya. Sudah punya anak? Nah itu mohon doanya. Saya sudah menikah, cuma saya punya pertanyaan. Sebagai seorang istri gitu ya, sebagai seorang istri. Saya punya suami, saya punya ibu gitu ya. Kemudian nanti pun saya pun akan punya anak. Amin ya Amin, Allah. amin, amin. Kabul. Amin. Kalau saya memilih gitu ya, siapa yang harus saya prioritaskan dulu nih sebagai seorang istri? Iya, suami saya dulu kah? Ibu saya atau anak-anak saya nih? Apalagi kalau tiga-tiga maunya barengan, merongrong gitu. Nah itu bagaimana saya? Sekian Ustazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Alia atas pertanyaannya yang Masya Allah ini mewakili semua. Kadang kita dilematis ya, kita baik sama emak salah, ya enggak? Baik banget sama bini salah, enggak merhatiin sama anak salah. Nah jawabannya silahkan Ustazah. Terima kasih. Jadi, seperti biasa. Sebenarnya ini tiga-tiganya kita sayangin semua. Ya suami, ya orang tua, ya anak. Tapi pada porsinya. Tuh 2, 3. Porsinya. Kita sebagai istri wajib taat sama suami. Dalam surat An-Nisa ayat 34 ya kan. Ketika seorang suami menjadi qawam, arijalu qawamun ala nisa, dia udah menjadi qawam, udah membimbing kita, ngasih nafkah lahir batin, oke lah pokoknya. Maka akan muncul solihatun, istri yang solehah. Jadi jangan harap istrinya soleha kalau bapaknya pelit. You understand? Ada enggak? Ada. Mana orangnya? Sono. Solihatun qanitatun akan dapat istri yang qanitat yang taat. Dan hafizatun menjaga kehormatannya baik suaminya lagi di rumah maupun lagi pergi tugas luar kota. Jadi apa? Harus nafkah dulu. Baru nanti kalau ke orang tua apa? Orang tua nggak bisa kita bilang yang namanya tidak taat sama orang tua dalam surat Al-Isra ayat 23-24. Wabil walidaini ihsana. Berbuat baik sama orang tuamu. Jadi kalau ke suami taat, ke orang tua berbuat baik. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda semuanya. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda gitu. Jadi gak ada yang ini begini. Dan ke anak
Dalam surat An-Nisa ayat 9. Wal yahsalladzina la taraku min khalfihim dzurriatan di'afa. Kalian harus khawatir kalau sampai kita ninggalin anak dalam keadaan lemah. Lemah ilmunya, lemah hartanya. Makanya ada ilmu waris. Ninggalin harta. Bukan duniawi Pak Ustadz. Bener. Pemirsa bukan duniawi. Kudu kita tinggalin. Jangan ninggalin utang doang. Tapi ninggalinlah warisan yang banyak. Seperti itu. Jadi masing-masing ada porsinya. Tiga-tiganya. Kita sayangin tiga-tiganya. Kita doain. Insya seperti itu. Masya Allah tabarakallah, terima kasih banyak Ustazah Lulung Mumtazah yang tentunya sangat menarik tema yang beliau bahas dan ini banyak sekali pelajaran untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya robbal. Setelah ini kita akan dengarkan kajian dari guru kita Ustadz Rizky Tamami. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.